Assalamualaikum semuanya. Gimana nih puasanya? Masih kuat kan? Harus semangat loh ya, biar Allah Subhanahu wa Ta'ala makin sayang sama kita. Oke, di video kali ini Bapak akan bercerita tentang cicak di zaman dahulu. Tapi sebelum ceritanya dimulai, Bapak mau memberikan penjelasan tentang bagaimana ceritanya ekor cicak bisa tumbuh lagi setelah putus. Cicak adalah salah satu hewan yang paling umum ditemukan di dinding rumah karena ia termasuk predator yang memakan serangga kecil seperti nyamuk. Kalian pasti pernah lihat cicak yang memutuskan ekornya ketika kalian mau menangkapnya kan? Nah, saat ekor cicak sudah terputus dengan badannya, maka cicak bisa meregenerasi ekornya melalui mitosis. Nah, kalian pasti sekarang sedang bertanya-tanya kan, sebenarnya mitosis itu apa sih? Oke, Bapak jelaskan. Mitosis adalah proses di mana sel-sel tubuh mengalami pembelahan, baik itu pertumbuhan, perbaikan, penggantian, atau reproduksi aseksual. Regenerasi ekor cicak memiliki 4 tahapan. Yang pertama, cicak akan melakukan penyembuhan lukanya terlebih dahulu selama kurang lebih 2 hari. Lalu, tahap yang kedua yaitu penyembuhan jaringan. Jaringan yang rusak karena luka akan didiferensiasi dan menjadi bersifat mudah kembali untuk membentuk jenis jaringan yang baru. Setelah jaringan diperbaharui, selanjutnya masuk ke tahap ketiga dengan pembentukan blastoma pada permukaan bekas luka. Dan tahap yang terakhir yaitu rediferensiasi sel-sel yang disertai dengan proliferasi sel-sel blastoma sehingga terbentuklah ekor baru. Untuk proses yang dibutuhkan cicak agar menumbuhkan lagi ekornya dimulai sejak ekor tersebut putus. Kira-kira dalam 1 minggu kemudian pertumbuhan sudah terlihat dengan munculnya tunas ekor. Lalu pada minggu ke-10 sampai ke-12 ekor cicak yang baru sudah terbentuk dengan sempurna. Tetapi ekor barunya tidak sama persis seperti yang lama, baik dari segi warna ataupun bentuknya. Meskipun cicak bisa menumbuhkan kembali ekornya yang telah putus, cicak dalam melakukan regenerasi nggak semudah itu ya. Cicak membutuhkan energi yang sangat besar juga selama proses regenerasinya. Energi yang besar itu tentu saja diperoleh dari makanan yang banyak. Oh iya, kalau cicak gak dapat makanan yang banyak saat melakukan pertumbuhan ekornya, cicak tersebut akan mati sebelum ekornya tumbuh. Nah, begitulah penjelasan dari ekor cicak yang putus dapat tumbuh lagi. Tapi, kalian tahu nggak? Kalau cicak itu hewan yang terkutuk hingga akhir zaman loh. Oke, kami akan menceritakan kisah hewan yang sangat legendaris ini dalam sejarah agama Islam. Kisah cicak dalam sejarah perkembangan Islam yang legendaris ini terjadi saat Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar hidup-hidup ke dalam kobaran api yang telah disiapkan oleh Namrud bin Kan'an. Namrud adalah seorang raja yang pertama kali mengaku sebagai Tuhan dari kerajaan Babilonia. Dalam peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini, ada 2 hewan yang turut berperan, yaitu cicak dan semut. Lalu, semut berpihak pada Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi cicak malah berpihak kepada Raja Namrud. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam kobaran api, semut langsung berlari membawa butiran-butiran air yang ada di mulutnya untuk memadamkan kobaran api tersebut. Tetapi cicak malah meniup api itu agar menjadi semakin besar. Dan dari peristiwa tersebutlah akhirnya banyak hadis yang mengisahkan tentang bagaimana peranan cicak dalam mempersulit penyebaran Islam pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membunuh seekor cicak dengan 1 pukulan, dicatat baginya 100 kebaikan. Dalam 2 pukulan, pahalanya kurang dari itu. Dalam 3 pukulan, pahalanya kurang dari itu.
Hadis riwayat Muslim. Jadi, hukum membunuh cicak dalam agama Islam adalah sunnah. Kalian gak wajib kok buat membunuh cicak, tetapi kalau kalian bisa membunuh cicak dalam sekali saja, kalian bisa dapetin pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lumayan kan? Hehehe. Tapi, meskipun kalian dapat pahala dari membunuh cicak, kalian tidak boleh lupa loh ya sama perintah-perintah wajib dari Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian lupa, sama aja deh, pahalanya berkurang terus. Oke teman-teman, itu dia pembahasan tentang ekor cicak dan kisahnya di zaman Nabi. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman ya. Thank you and I love you semua makhluk hidup dari Nenisaurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.